Itu sebutan, Pak. Kalau di Indonesia, khususnya di Bali memang dikenal dengan nama Ide Sang Hyang Widiwasa. Ide Sang Hyang, beliau yang sesuatu yang sangat mulia lah. Wid itu yang maha tahu. Wasa yang berkuasa. Kalau di dalam Weda disebut dengan Brahman. Itu disebutan di Indonesia karena Tuhan disebut siapapun benar gitu. Tidak ada salahnya. Karena kan Tuhan itu maha segalanya. Disebut apapun beliau cocok gitu. Kan kita yang menyebut. Sedangkan Tuhan itu sebenarnya aslinya dalam Weda Nirguna Brahman, Tuhan yang tidak berwujud, tidak berbentuk, bahkan acintya, tidak terpikirkan. Tidak mampu otak kita memikirkan, jangan saya yang bodoh ini, profesor yang sangat pinter pun nggak akan mampu. Kayak apa sih Tuhan itu sebenarnya? Itu namanya Brahman Nirguna. Karena kita terbatas, maka kita punya gambaran Tuhan itu kayak apa. Nah inilah disebut dengan Brahman Saguna. Brahman yang dapat diwujudkan. Wujudnya kayak apa? Kayak apa pemikiran manusia? Ya seperti itu wujudnya. Salah satu contohnya seperti Ganesha. Seperti ini. Seperti itu. Jadi itu disebut dengan Ista Dewata. Jadi penyebutan Tuhan sebagai manifestasi beliau sesuai dengan gambaran yang apa yang ada dalam diri manusia. Dan ini tidak satu dua orang yang menggambarkan itu, tidak satu dua orang. Ada banyak maharsi. Jadi maharsi itu sudah jauh di atas kami. Yang hidupnya hanya untuk untuk kesejahteraan alam semesta. Beliau sangat suci. Beliaulah yang punya pemikiran, menerima wahyu. Wujud-wujud ini pun berupa wahyu. Karena beliau terima dalam waktu 1/15 detik. Gambaran seperti ini. Dan itu tidak satu dua orang. Ribuan maharsi mendapatkan wahyu seperti itu dan sama. Seperti contoh Saraswati, wujudnya begini. Itu semua ada artinya. Kenapa? Gambaran kita. Ilmu pengetahuan itu kayak apa? Ilmu pengetahuan itu menarik, maka digambarkan dengan seorang putri yang cantiknya bukan luar biasa. Beliau ilmu pengetahuan itu mengalir, tiada pernah berhenti. Digambarkanlah bahwa Saraswati memegang genitri, japamala, atau di Islam disebut tasbih. Itu kita berdoa tidak pernah bisa berakhir, tiada ujung, tiada pangkal. Ilmu pengetahuan seperti itu. Yaitu simbol-simbol daripada hasil pemikiran untuk dapat menggambarkan Tuhan itu seperti apa. Coba Bapak sendiri, kalau tidak punya gambaran tentang Tuhan, bagaimana kita menyucikan beliau dalam pikiran kita? Itulah dengan simbol-simbol, dengan ya Bapak Ibu, dengan coba Ibu berjilbab, kan merasa lebih suci daripada tidak berjilbab. Saya kira sama saja itu, karena kita sama-sama manusia yang punya kemampuan berpikir sangat terbatas. Sedangkan Tuhan tak terbatas.